Di antara ucapan Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, jawabannya pada saat diomongi sama ayahnya di surat As-Saffat itu, ya bunayya inni ra'aitu fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Atau dibaca ayat ini, wahai putraku, kata Nabi Ibrahim, aku bermimpi menyembelih dirimu, gimana menurutmu? Ini kayaknya perintah Allah, ini wahyu, karena mimpinya para nabi ru'yal anbiya wahyun, termasuk wahyu dari Allah, perintahnya Allah. Akhirnya jawaban Nabi Ismail ini singkat padat, ya abati if'al ma tu'mar, wahai bapakku, lakukan apa yang sudah Allah perintahkan pada jenengan. Satajiduni, insya Allah jenengan melihat saya, menemukan aku minas sabirin, insya Allah minas sabirin, termasuk orang yang sabar. Biar hewan ini sabar, nurut, ya dibacain ayat ini, kasih minuman, bacakan ke makanannya atau minuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulaha idza tanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumi zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari ini kita semua ditakdir oleh Allah untuk berjumpa kembali membahas tentang lanjutan dari bab atau hukum menyembelih kurban dan kriteria hewan-hewan yang sah dijadikan hewan kurban. Tapi sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Al-Fatihah dengan niat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Semua dosa-dosa kita diampuni, semua aib kita ditutup, semua kekurangan kita ditempel dengan kebaikan. Derajat kita diangkat dunia sampai akhirat menjadi kekasih Allah dan kekasih Rasulullah SAW. Diberi pasangan hidup yang serasi dalam urusan agama dunia akhiratnya, diberi anak dan semua keturunan sampai hari kiamat, manusia-manusia yang dapat membahagiakan, melegahkan dan membanggakan hati kita karena kita melihat kesolehan, keimanan dan ketakwaan mereka semua jadi ahli ibadah, ahli mengamalkan ilmu syariatnya Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Semua urusan kita, urusan keluarga kita, urusan semua kerabat dan sahabat kita berkenan urusan dunia agama akhiratnya dimudahkan oleh Allah dan semua hajatnya dikabulkan dengan mudah. Ala hadi niyat wa ala kuniyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholeh wa ala kulli niyati jami'i masyayikhin wa jami'i awliya Indonesia jami'i awliya tis'ah bijai Nabil Mustafa wal Mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil jamil ulama wal awliya wa syuhada al madhkur asma'um fi hadal kitab wa bi akhas jami' mu'allifin adil kutub Alim Hasan wa Syekh Ibrahim al-Bajuri
Muhammad Ramli Syekh bin Hajar al Asqalani, Syekh bin Hajar al Haytami, Syekh Yahya Zakaria al Ansari, Syekh Muhammad Khatib As-Sarbini, Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Suli Mawfuri Mazwaji Madurati Mal Majmain wa Jami Silsilati Tariqati Masanati Manasami Mal Hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jami walidaina, jami abaina wa ummatina, masyayikhina, azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'yatina, istiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa dufina wa ihnubatina wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi ila magharibiha, al ahya'i minhum wal amwat, maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum, sya'uli lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah dijelaskan bahwa syarat ya alhamdulillah, hewan kurban itu ada 4. Yang pertama harus termasuk kategori na'am, yaitu onta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Yang kedua, kalau memang kurbannya berupa domba, harus sesudah usia 6 bulan dan giginya sudah kuel atau pupak, atau ketika domba tersebut atau wedus gibas tersebut usia 1 tahun. Kemudian sapi dan kambing kacang minimal usianya 2 tahun, sedang onta minimal usianya 5 tahun. Dan yang ketiga syaratnya harus faktul aib alladzi yanqusul makul, harus sepi, selamat dari semua penyakitnya binatang. Yang keempat, wan niyatu inda dzabhi wat ta'yin fi ma lam yu'ayyan bin nadar. Kalau memang mau nyembelih kurban harus niat berkurban. Kalau memang mau dinadarkan harus ditakyin, ditentukan hewan mana yang dinadari. Karena ada istilah kurban wajib sebab nadar, ada istilah kurban sunat tanpa dinadarkan. Kalau yang sunat boleh yang punya memakan hewan, daging hewannya. Kalau yang wajib, yang kurban nadar haram, yang berkurban menikmati dagingnya. Kemudian kemarin juga dijelaskan ketentuan hewan kurban, hewan hadiah, hewan akikoh itu sama. Jadi kalau 1 kambing hanya cukup untuk 1 orang atau 1 anak yang mau diakikoi. Memang yang sunat kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Tapi itu sunat. Semisal yang bayi laki-laki hanya mampu 1 ekor kambing, maka hukum akikohnya sah. Ketentuan hewan akikoh sama persis dengan ketentuan hewan kurban. Dalam artian, ketika kambing yang dipakai maka cukup 1 orang, domba maupun kambing kacang. Kalau memang orang akikoh atau orang kurban atau orang hadiah itu nyembelih badanah, unta atau bakor sapi, maka mencukupkan 7 orang. Tujaziul badana an sab'atin awil bakor an sab'atin ishtaraku fit tadhiyah biha. Dalam orang berkurban atau orang berakikoh, cukupnya 1 unta, cukupnya 1 sapi untuk 7 orang. Ada anak 7 mau diakikoi bareng, nyembelih 1 sapi atau 1 unta cukup. Demikian pula kurban. Ada 7 orang yang mustarok, yang gembulan, yang kolaborasi, yang kerjasama dalam berkurban. 7 orang itu cukup nyembelih 1 sapi atau 1 unta. Jadi kesimpulannya, lawistaraka aktsaru min sab'atin fi badanatin au bakorin lam tujzi an wahidin minhum. Kalau ada orang lebih dari 7, misal 8 orang, menyembelih 1 unta,
maka tidak cukup kurban untuk semua orang tersebut. Tidak sah kurbannya orang tersebut karena kelebihan. 1 ekor sapi minimal 7 orang, 1 ekor unta minimal 7 orang. Jadi kalau ada 10 orang semisal nyembelih 1 unta 1 sapi, lam tujzi an wahidin minhum, tidak cukup kurbannya mereka semua, masing-masing dari mereka semua. Kama la tujzi usyatun an akthar min wahidatin, sebagaimana 1 kambing, 1 ekor kambing tidak cukup mewakili lebih dari 1 orang. 1 ekor sapi, 1 ekor unta juga tidak cukup mewakili lebih dari 7 orang. 8 orang, 9 orang, 10 orang dan seterusnya tidak cukup hanya nyembelih 1 ekor sapi, 1 unta. Demikian pula 1 ekor kambing, entah itu kambing kacang atau domba. Domba itu wedhus gibas katanya orang Jawa. Kalau kambing kacang katanya orang Jawa ya wedhus kacang. Domba 1 atau kambing kacang 1 tidak cukup mewakili lebih dari 1 orang, minimal 1 orang. Yang kedua kesimpulannya, walau duha wahidun badanatan au baqaratan badala syatin, kalau ada 1 orang menyembelih kurban 1 ekor sapi atau 1 ekor onta sebagai ganti dari 1 ekor kambing, 1 orang berkorban 1 sapi, 1 orang menyembelih kurban 1 unta, gimana hukumnya? Kan cukup 1 kambing, semisal ada 1 orang tapi langsung nyembelih 1 unta atau 1 sapi, fazaid alas subai tatawu'un yasrifu masrofat tatawub insya'a, maka hukum kurbannya sah. Orang 1 nyembelih 1 sapi atau 1 onta, itu hukum kurbannya sah. Selebihnya itu menjadi ibadah sunat, ditasurufkan di tempat sunat jikalau dia mau, kayak gitu. Selebihnya aslinya ya 1 ekor sapi itu 7 orang. Semisal ada 1 orang langsung nyembelih 1 sapi, berarti lebih berapa? Lebih 6. Yang 6 ini namanya tatawu, ibadah sunat. Nggak masalah seperti itu, nggak masalah. Sekarang kita lanjut bahas al-uyub al-mudirrah fil udhiyah. Karena syaratnya hewan kurban itu harus sepi dari aib, sepi dari cacat, sepi dari penyakit. Kalau sampai ada penyakitnya berarti kurbannya tidak sah. Di antara model atau macam penyakit-penyakit yang membahayakan di dalam hewan yang disembelih kurban, mimma la yujzi'u fil udhiyah, termasuk di antara hewan yang tidak cukup disembelih dalam kurban, itu ada 7 macam. Ada 7 macam disebutkan di dalam kitab Hasyiatul Baijuri juz 2 halaman 319. Bagi yang nonton ini yang bawa kitab ya dibuka kitabnya. Yang pertama al-majnunah, hewan majnunah. Apa majnunah itu? Wahya allati taduru fil ardi wala tar'ah, hewan gila. Jadi hewan itu ada yang gila, bukan hanya manusia. Rabies, hewan gila. Ketentuan hewan itu gila secara medis. Allati taduru fil ardi wala tar'ah, hewannya hanya muter-muter di bumi dan tidak mau merumput, tidak mau makan. Dikasih makan nggak pernah mau, muter-muter keliling tapi nggak mau makan. Ini termasuk aib di dalam kurban. Nggak sah hewan gila dijadikan hewan kurban. Ada yang punya hewan kayak gitu? Hewan gila, hewan sinting, hewan senewen, majnunah. Itu yang pertama, hewan gila. Ciri-ciri hewan dikatakan gila, dia muter-muter di bumi tapi tidak mau angon, istilah Jawanya tidak mau angon, tidak mau mengembala, tidak mau merumput, tidak mau makan. Kalau muter-muter tapi makan berarti tidak gila. Jadi syaratnya hewan dikatakan hewan gila itu ketika dia bertamasya di bumi ya, keliling-keliling terus nak temu arah tujuannya, ada makanan nak mau dimakan, itu berarti gila.
Jadi dicek 1 hari seperti itu, 2 hari seperti itu, 3 hari seperti itu, seminggu, berarti gila beneran ini hewan. Yang kedua al-jarba, hewan jarba. 7 ini termasuk hewan yang tidak sah atau tidak cukup dijadikan hewan kurban. Jarba itu gimana? Wa ingkana jarabuha yasiron di anau yufsidul lahma. Hewan yang gudiken, hewan yang korengen, ngerti korengen? Nah, hewan yang punya penyakit gatal-gatal, hewan yang banyak lukanya itu gatelannya. Meskipun penyakit gatal-gatalnya itu sedikit. Karena apa kok hewan yang gudiken, hewan yang jarba ini, hewan yang gatelan ini tidak sah dijadikan hewan kurban? Karena merusak dagingnya. Kalau hewan itu gatelan, banyak luka, terus dia hewannya sering garuk-garuk gini, lagi duduk garuk-garuk gini, gatelan itu dagingnya otomatis juga tidak enak dikonsumsi. Oleh karena itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Hewan gila tadi kenapa kok nah boleh, tidak sah dijadikan hewan kurban? Takut yang makan dagingnya juga gila. Muter-muter nah itu mengarah ke tujuannya. Jadi sudah 2 ya. Yang pertama hewan gila, yang kedua hewan yang gatelan. Yang ketiga hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban adalah al-aura. Al-zahir auruha wa imbakiyat hadaqah wa bila aula al-amya. Hewan yang kicer, ngerti kicer ya? Hewan yang bermata 1, piteng, sapiteng. Hewan yang bermata 1, kicer, yang jelas cacat kicernya, yang matanya 1 itu ya buta. Jadi bukan dua-duanya, meskipun 1 yang jelas sudah pitengnya. Meskipun masih tersiksa hadaqah, bola matanya ada, tapi secara medis yang 1 normal, yang 1 tidak. Ini namanya aura, hewan yang piteng, hewan yang buta 1 matanya, hewan yang punya penyakit mata. Wabil aula al-amya, lebih-lebih kalau sampai buta dua-duanya. Wong kicer saja itu sudah tidak sah, apalagi yang buta, tambah tidak sah lagi. Wabil aula al-amya, lebih-lebih hewan yang buta, amya. Di hewan itu juga ada yang buta atau terakum. Misal saya ini jadi hewan yang tidak sah jadikan hewan kurban karena hewan itu juga ada yang minus ya. Ibaratkan aura ini, ibaratkan kalau di nisbat manusia ya minus atau plus, katara gitu. Hewannya katara, rapeng ya. Yang keempat al-arja. Yang keempat hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban al-arja, al-bayyin arjuha, ay bihaitsu tasbiquha sawahibuha ilal mar'ah wa tatakhallafu hiya anhunna walau kana husulul arji laha inda idja'iha litadhiya biha bisa babit tirabiha. Yang keempat hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban adalah hewan yang jelas pincang kakinya. Hewan yang pincang kakinya itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Batasannya gimana? Bihaitsu tasbiqu sawahibu ilal mar'ah, dalam artian ketika pemilik hewan tersebut menggiring binatang yang pincang itu ke tempat pengembala, wa tatakhallafu hiya anhunna, maka hewan 1 ini tertinggal dari rekan-rekannya. Dan biasanya digiring, digembala, semua hewan dikeluarkan, yang lain sudah nyampe tujuan, yang ini masih keletak-keleduk ya, terseok-seok jalannya. Ini berarti hewan pincang. Ketika diumbar, ketika digiring ke mar'ah, ke tempat pengembala binatang, dia yang paling tertinggal dari teman-temannya. Itu ciri-cirinya hewan yang pincang, yang jelas pincangnya. Bihaitsu tasbiqu sawahibu ilal mar'ah, ketika dilombakan oleh pemiliknya menuju tempat pengembala, wa tatakhallaf hiya anhunna, si hewan yang pincang ini tertinggal dari rekan-rekannya.
rekan-rekannya nyampe duluan, yang ini belum nyampe. Walau kana husulul arj laha indat idja'iha litadhiyya biha bisa babit tirabiyah. Ini perlu dicatat. Termasuk hewan pincang yang tidak cukup atau tidak sah dijadikan hewan kurban adalah meskipun pincangnya dihasilkan gara-gara ketika dia dibaringkan mau disembelih untuk kurban. Meskipun pincangnya terjadi ketika dibaringkan ketika mau disembelih, gara-gara hewan tersebut ittirab, geraknya ganas, gonjang ganjing, gini susah ya. Makanya jangan kasar-kasar. Idza dzabhtum fa ahsinut dzibha, fa ahsinut dzibha. Ketika kalian menyembelih hewan, maka perbaiki cara nyembelihnya. Jadi ikat dulu biar tidak gonjang-ganjing. Fa ahsinut dzibha wal yurih dzabihatahu wal yuhidda syufratahu. Enakkan penyembelihannya dan pertajam pisaunya. Kata-kata enakkan penyembelihannya ini jadi kalau nafasnya belum keluar jangan disereng. Kalau nafas belum bernafas atau nafasnya belum keluar jangan disereng. Biasanya kalau nafasnya masuk ke dalam terus digores sereng, itu dagingnya atos, tidak empuk, dagingnya tidak enak. Jadi kalau ingin dagingnya enak, ketika nafas keluar langsung segera disereng. Kakinya yang nyembelih nginjak di punuk atau apa isinya punuk itu kemarin ya, tempat pembatas antara tulang punggung dengan tulang leher itu diinjakkan ke situ, terus kakinya diikat, dipegangnya sempurna, baru ini tangannya yang ini yang nyembelih ini sambil megang ini mulutnya hewan sama hidungnya. Kalau sudah nafasnya keluar baru disereng gitu. Itu biasanya nikmat, dagingnya empuk, dimasak juga tidak susah, dikuliti juga tidak susah. Tapi kalau sudah nafasnya masuk ke dalam disereng itu atos, kulitnya atos, dikuliti susah memang. Lagi kurang tajam bisanya. Itu maksudnya. Jadi kalau sampai terjadinya pincang kaki untuk hewan ini gara-gara dibaringkan terus kakinya terus pincang atau patah gitu. Jadi meskipun gara-gara seperti itu tetap tidak sah hewan kurbannya. Meskipun pincangnya terjadi gara-gara faktor dibaringkan pada saat mau disembelih kurban. Bisa babit tirabiyah sebab si binatang ini berot, susah diatur oleh yang mau nyembelih. Makanya minta bantuan, jangan nyembelih sendiri. Makanya orang-orang dulu itu kalau mau nyembelih hewan itu Fatihah dulu ke Nabi Adam, ke Nabi Muhammad SAW, ke Nabi Adam, ke Habil putranya Nabi Adam, terus Nabi Ibrahim, Nabi Ismail di Fatihah. Biar apa? Hewan tersebut nurut kayak nurutnya Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, kayak nurutnya Habil kepada Nabi Adam pada saat suruh berkorban oleh ayahnya. Ini tujuannya biar nak berot. Kalau orang-orang dulu, kiai-kiai dulu itu Fatihah dulu sebelum, kadang ya didoakan ke air pakannya campur rumput, nanti difetahai air tersebut terus dipercik-percikan ke wajahnya, ke hewan ini sebelum disembelih atau diminumkan biar nurut kayak nurutnya Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim. Makanya di antara ucapan Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, jawabannya pada saat diomongi sama ayahnya di surat As-Saffat itu, ya bunayya inni ra'aitu fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara, qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Atau dibaca ayat ini, wahai putraku, kata Nabi Ibrahim, aku bermimpi menyembelih dirimu, gimana menurutmu? Ini kayaknya perintah Allah, ini wahyu, karena mimpinya para nabi ru'yal anbiya wahyun, termasuk wahyu dari Allah, perintahnya Allah. Akhirnya jawaban Nabi Ismail ini singkat padat, ya abati if'al ma tu'mar, wahai bapakku,
lakukan apa yang sudah Allah perintahkan pada jenengan. Satajiduni, insya Allah jenengan melihat saya, menemukan aku minas sabirin, insya Allah minas sabirin, termasuk orang yang sabar. Biar hewan ini sabar, nurut, ya dibacain ayat ini, kasih minuman, bacakan ke makanannya atau minuman, biar nak berat. Di surat As-Saffat dilihat sendiri alayah, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu jangan lupa. Syariat kurban pertama Allah perintahkan kepada Habil putra Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya beliau berkurban domba. Watul alim naba bani Adam idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam taqabbal minal akhar. Ini dombanya diangkat ke langit. Syariat kedua, kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, dan turun perintah Allah agar anak tersebut ditebus dengan domba, dengan sembelihan yang mulia. Ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya wa innahu lahul bala'ul mubin wa fadainau bidzibhin azim. Aku tebus anakmu bidzibhin azim, dengan sembelihan yang agung. Yang dimaksud sembelihan agung adalah kabsyu Habil, dombanya Habil yang dibawa ke langit oleh api, diturunkan ke bumi lagi. Dombanya Habil bin Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi lagi pada saat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Ada ulama tafsir yang dimaksud anak adalah Nabi Ismail alaihissalam. Ada yang berpendapat ulama tafsir yang dimaksud anak adalah Nabi Ishak, karena sesudah ayat ini membahas tentang cerita lahirnya Nabi Ishak. Ada yang berpendapat Nabi Ismail bukan Nabi Ishak, karena anak pertamanya Nabi Ibrahim adalah Nabi Ishak. Terus Nabi kita Muhammad SAW adalah anak cucu daripada Nabi Ismail bin Ibrahim, bukan anak cucu Nabi Ishak bin Ibrahim. Kayak gitu. Itu pendapat yang memperkuat, karena syariat Nabi Muhammad SAW ini meneruskan syariat datuknya, yaitu Nabi Ismail bin Ibrahim atau syariat Nabi Ibrahim. Wa wahayna ilaika nittabi' millata Ibrahim hanifa, al-ayah. Banyak cerita-cerita di Al-Quran, tapi kita bahas tentang bab kurbannya. Sudah jelas sih. Sekarang nomor berapa? Nomor 5. Hewan yang tidak cukup atau tidak sah dijadikan hewan kurban. Yang kelima adalah al-maridhah al-bayyin maradua. Hewan yang sakit, hewan yang jelas sakitnya secara medis, karena orang yang peternak itu pasti paham, ini hewan ini sakit, ini sembuh, pasti paham. Ai bi ayyadhara bisababi huzaluha, dalam artian sebab penyakitnya tersebut, sebab sakitnya tersebut nampak kurusnya, wa fasadu lahmiha, dan rusak dagingnya. Karena hewan yang sakit itu rusak dagingnya dan semakin kurus. Tanda-tanda hewan sakit itu diantaranya semakin kurus. Bulan sebelumnya gemuk, sekarang tambah kurus. Oh, manusia saja kalau sakit ya, 3 hari kelihatan kempongnya, cekung matanya kan. Hewan pun juga seperti itu, karena sama-sama makhluk Allah, kelihatan sakit dandanya. Manusia itu kalau sakit lidahnya tidak berfungsi, tidak begitu berfungsi. Makanan selezat apapun tidak akan terasa nikmat di lidah. Meskipun makanan yang dia hobikan, dia hobi makan bakso, kalau sudah lagi sakit ya tidak enak bakso. Hewan pun kayak gitu. Makanya semakin kurus. Karena apa? Tidak ada satupun makanan yang berasa lezat di lidahnya. Kalau sudah kurus, wa fasadu lahmiya, dagingnya rusak, kempong, kempos semua. Ini tidak sah dijadikan hewan kurban. Ini sakit ini, tidak sah. Apalagi yang jelas pincang, jelas butanya. Sakit biasa, hewan itu tidak bisa dijadikan hewan kurban. Ini kalau beli hewan ya, 1 bulan sebelum ini beli, terus ketika nyampe di hari H ternyata hewannya sakit, ini tidak sah.
Ini yang jualan ini harus tanggung jawab, harus mengganti rugi. Harus carikan hewan yang sehat. Yang keenam, al-ajfa. Hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban adalah al-ajfa. Wa hiya allati dhahaba mukhwa bisababil huzal. Hewan yang otaknya hilang gara-gara kurus. Al-ajfa adalah hewan yang otaknya hilang gara-gara atau faktor penyebab kurus. Peternak-peternak pasti apalagi jadi peternak 5 tahun pasti ngerti kayak gitu. Secara otomatis mereka jadi dokter hewan, paham betul. Sekarang mau cari dokter apa itu spesialis hewan itu tidak nemu. Yang ada spesialis jantung untuk manusia semua. Dokter hewan itu ya peternak-peternak itu sudah yang paham. Kalau sudah hewannya sakit yang ngerti obatnya apa. Banyak dikasih obat manusia kan ada. Yang pusing kepalanya belikan Pepprokol. Yang enak perutnya diberikan Promak, yang mah itu, yang mencret, serop mungkin. Yang ketujuh, yang terakhir, hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban yang ketujuh adalah al-maqtu'atul udhun walau ba'duha awil makhluqatu bila udhunin au ba'duha. Hewan yang terpotong telinganya. Hewan yang ketujuh yang tidak sah dijadikan hewan kurban adalah hewan yang terpotong telinganya. Meskipun yang terpotong cuma secuil atau sebagiannya saja. Nah gini, meskipun tidak semuanya. Meskipun yang terpotong telinganya cuma secuil. Atau hewan yang sudah diciptakan oleh Allah tidak punya telinga. Lahir sudah tidak berkuping. Meskipun juga sebagian. Hewan terlahir, ketika lahir tiba-tiba gopel kupingnya gitu. Meskipun sebagian, itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Wala yadurru syaqqul udhun wala kharquha ilam yazul bihima syai'un minha. Tidak masalah, tidak berbahaya, tetap sah dijadikan hewan kurban hewan yang telinganya sobek tapi tidak sampai terpotong, cuma sobek atau telinganya dilobangi mau dikasih anting-anting. Jikalau dengan hilang, dengan tersobeknya atau dengan terlobangnya telinga tersebut tidak dapat menghilangkan secuil dari kualitas hewan tersebut. Wa ilah, jikalau dengan sobeknya telinga atau terlobanginya telinga dapat mengurangi kualitas dagingnya, dhoro, maka sangat berbahaya. Dalam artian tidak sah atau tidak cukup dijadikan hewan kurban. Itu. Untuk selebihnya ya kita lanjut di pertemuan berikutnya aja. Yang ini sedikit tapi bermanfaat. Saya hanya baca satu pembahasan ya. Bisa kita lanjut ya, meneruskan yang barusan ini. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.